ini saya dengan teman-teman Pokja 3, ada Bu Taufik Ketua Pokja, Mbak Woro, dan teman-teman yang lain ini akan mempraktekkan yang pertama pembibitannya. Pembibitan untuk terutama tanaman-tanaman bisa dimanfaatkan untuk lahan sempit. Ini kita mulai tutorial bertanam di lahan sempit dengan perbenihan dulu. Perbenihan itu ada benih yang dari biji. Jadi dari biji ini nanti bisa kita taburkan di tempat-tempat, bisa menggunakan yang namanya gelas aqua atau tempat sisa agar-agar atau polybag. Jadi bisa menggunakan sampah plastik rumah tangga. Jadi tidak harus terbuang, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk pembibitannya. Kalau untuk yang secara besar-besaran memang ini pakainya kita sarankan ada tray, tapi biasanya ini untuk petani-petani besar yang punya lahan untuk profesional. Profesional. Waktu pembibitan itu nanti dari mulai kita tanam benih itu di 14 hari maksimal itu sudah bisa memperoleh daun seperti ini. Bisa berdaun 3 atau 4 atau 5. Kalau sudah seperti ini yang sudah siap kita tanam untuk pembibitan sayur. Tapi untuk sayur-sayuran yang seperti onclang dan lain sebagainya itu sudah bisa langsung, jadi tidak harus pakai perbenihan. Kemudian kalau untuk kangkung dan lain sebagainya kita tidak perlu pakai yang namanya kayak gini, jadi bisa langsung ke pot atau bekas-bekas itu baskom, itu kasih media aja langsung ditabur. Untuk bayam dan kangkung itu bisa langsung ditabur di pot, sehingga nanti satu pot itu isinya sudah banyak, tapi jangan terlalu banyak karena itu langsung nanti 2-3 bulan sudah bisa kita nikmati, kita panen untuk sayur dan bayam. Untuk sayur dan bayam ya. Jadi untuk tanaman sayuran itu maksimal panen itu 4 bulan, itu sudah harus petik untuk sayuran. Tapi kalau cabai itu kan diwajibkan juga untuk kita PKK ya Pokja 3, karena harga cabai pada saat tinggi itu kan kita juga sudah wajib. Untuk cabai itu sebetulnya tidak harus kita memakai beli bibit seperti ini, cabai dan tomat. Kita punya cabai busuk kalau masak gitu ya, atau tomat busuk kita buang aja di pot. Nah, sudah ada medianya, insya Allah nanti akan tumbuh pukul ya. Nah itu nanti kalau sudah berdaun 4 atau 5 tinggal kita tongkel, kita pindah. Untuk media, untuk sayuran ya, untuk media pembibitan itu kita pakai hanya sekam bakar sama pupuk kandang. Kita campur, kita aduk, kemudian bandingannya berapa? 1:1. Jadi kalau kita ambil pupuk kandangnya segini ya berarti sekam bakarnya segini. Ini sudah kuat. Kalau agak besar nanti tinggal kita nambah tanah lagi. Kalau ini kan kalau tanahnya sampai di atas nanti kan airnya kemana-mana. Jadi ini seperti ini. Kalau ini sudah ada batasan. Kemudian ini terlalu banyak iman-iman gitu nggih. Jadi gini aja sudah cukup. Kalau ini diambil sedikit bikin mati nggak? Kalau tadi kan yang yang seperti ini enggak. Kalau sudah tumbuh enggak mati Bu. Oke. Jadi misalnya ini ya itu kok belum banyak. Jadi gini aja, ini kan matanya harus kelihatan Bu. Nah, ini enggak boleh apa Bu? Enggak boleh. Kalau sianya dipotong itu enggak masalah? Enggak apa. Biar perakarannya tidak rusak. Angkat. Sudah, tinggal nambahi media saja. Ini sudah, kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal siram. Siramnya sementara pakai tray dulu. Gini. Pindah, kita cari tempat yang ada mataharinya di mana, yang terbuka mana, ini kita taruh saja sambil ditata. Untuk hatinya PKK itu kan sambil ada keindahannya, jadi tidak nusewu asal nyeleke. Tapi harus dapat sinar matahari langsung. Oke, bawah, kanan, kiri, samping. Karena ini untuk sirkulasi udara, airnya turun, ini untuk sirkulasi udaranya. Kemudian baru kita masukkan, kita isi dulu aja ya, nanti tinggal kita ya. Ini bisa ini, kemudian bisa ini, atau yang pakai dengan ini. Ini isinya lebih banyak, tapi medianya bisa sedikit karena kan tempatnya sedikit Mas, jadi ini tinggal kita isi dulu aja.
Nanti kita tunggu 6-7 hari itu sudah mulai tumbuh. Ini banyak media tanam yang sebenarnya bisa dipakai di perkotaan, jadi urban farming. Kalau ini setiap orang di rumahnya nggak ada halaman, dia bisa pakai dinding-dindingnya, modelnya ditaruh, ini kan cuma kecil-kecil, dengan hidroponik dan sebagainya, teknologinya macam-macam, maka bibit ini akan bisa menghidupi rasa tuku. Nah, ini akan menjadi kekuatan kita, apa yang disebut warung hidup. Rangel toh? Dan ternyata ibu-ibu bisa mengerjakan. Inilah jogo tonggo, inilah ketahanan pangan, inilah lumbung pangan yang sebenarnya bisa diciptakan. Tidak hanya di hilirnya sudah jadi produk, tapi di hulunya mereka bertanam. Ya, semua pupuknya ada, bisa dibuat ya, semuanya organik ya. Kamu buat di rumah masing-masing.